Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bahas mengenai materi kita perilaku organisasi, yaitu mengenai tentang kepemimpinan. Yang sebelumnya kita sudah membahas salah satu teori kepemimpinan, yaitu teori karakteristik atau teori sifat atau teori tribe. Yang kemudian pada kali ini kita membahas yang diawali dengan pertama adalah teori perilaku. Nah, teori perilaku di sini dipahami bahwasannya keberhasilan seseorang pemimpin itu sangat tergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Jadi bagaimana menjalankan tugas seorang pemimpin itu membutuhkan perilaku-perilaku yang mendukung, yang mana bagaimana perilaku ini digunakan untuk dilakukan dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Jadi gaya atau perilaku kepemimpinan itu tampak dari cara dia melakukan pengambilan keputusan, kemudian bagaimana cara ia memerintah, cara ia menginstruksi. Ini berkaitan dengan perilaku yang menunjukkan cara-cara orang memimpin ya. Kemudian cara memberikan tugas, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang dipimpinnya, kemudian bagaimana cara mendorong, memotivasi semangat orang yang dipimpinnya, kemudian cara membimbing dan mengarahkan orang yang dipimpinnya, kemudian cara menegakkan disiplin, cara memimpin rapat, cara menegur dan memberikan sanksi, dan cara-cara yang lain yang memang itu perilaku yang mendukung sebagai seorang pemimpin. Nah, kemudian yang perlu kita pahami juga bahwasannya teori perilaku di sini meyakini bahwasannya seseorang itu dapat dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Ini adalah teori behavior, yang mana biasanya behavior itu tidak terlepas yang namanya pengkondisian gitu ya. Jadi bagaimana orang itu bisa memiliki kemampuan bisa memimpin orang lain dikarenakan orang itu bisa karena pernah dilatih, atau juga ketika orang itu nanti bisa menjadi seorang pemimpin maka dibutuhkan latihan-latihan yang sebelumnya yang dibutuhkan berdasarkan pengalamannya ya. Kemudian dia bisa terlatih sehingga mampu memimpin orang lain. Atau juga orang-orang yang awalnya tidak bisa memimpin kemudian dilatih dan dia bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, di sini dari studi dari Ohio State menemukan dua perilaku pemimpinan. Yang pertama adalah initiating structure, kemudian consideration. Nah, kita pahami bahwasannya yang dimaksud dengan initiating structure di sini adalah pemimpin memperjelas perannya dan peran bawahannya untuk mencapai tujuan. Jadi yang diperjelas ini adalah tugas-tugasnya, peran-peran sebagai seorang anggota yang dipimpinnya, dan apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin, apa yang harus dilakukan tugasnya. Yang mana tugas-tugas ini, perilaku-perilakunya di sini, peran-peran yang dibutuhkan di sini untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi di sini juga mencakup bagaimana perilaku mengorganisir bawahannya, mengorganisir pekerjaannya, bagaimana mengorganisir relasi hubungan dengan bawahannya, dan bagaimana yang jelas perilaku di sini perilaku menunjukkan bagaimana melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, di sini ciri pemimpin yang dengan IS yang tinggi ya, memberi tugas tertentu pada anggota. Jadi biasanya memang fokusnya itu lebih fokus pada tugasnya. Yang kemudian bagaimana juga mengharapkan karyawannya itu mengelola standar kinerja yang jelas. Jadi karena tadi sudah fokusnya pada tugasnya, fokus pada tujuannya, bagaimana perilaku ataupun apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang dipimpinnya itu ini menunjukkan mencapai kinerja yang jelas, yang menunjukkan bagaimana ini bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, dan bahkan juga menekankan pada tenggat waktu yang sudah direncanakan. Bagaimana
orang-orang yang dipimpinnya itu sudah jelas paham tugas-tugasnya, bagaimana, sudah tahu jadwalnya, sudah direncanakan, maka dia harus menjalankan sesuai dengan tenggat waktu yang tersebut. Jadi memang initiating instructor di sini lebih fokusnya pada sisi ya tugas atau pencapaian yang sudah direncanakan. Oke, lalu bedanya dengan yang kedua, consideration. Ya, jadi kalau consideration di sini fokusnya lebih pada hubungan kerja seseorang, jadi untuk memiliki karakteristik yang mutual trust, jadi yang saling percaya, ya, saling menghormati gagasan karyawannya, dan juga bagaimana yang dibangun adalah perilaku yang menjalin hubungan yang bagus, hubungan yang menyenangkan, hubungan yang saling mempercaya, saling menghormati dan menghargai perasaan satu sama lain, sehingga perilaku yang saling menjaga hubungan ini sehingga nanti bisa mendukung pencapaian organisasi. Ya, jadi memang fokusnya lebih kepada hubungan kerja. Oke, nah di sini kita lihat menjadi ciri-ciri pemimpin yang consideration yang tinggi. Dia berusaha untuk memberikan bantuan pada karyawannya, memberikan bantuan pada bawahannya, anggotanya yang mengalami masalah personal. Jadi kalau kemudian ternyata tim saya, ada bawahan saya tidak memiliki kemampuan yang bagus, dia berusaha untuk memberikan motivasi. Sepertinya anggota saya ini, bawahan saya ada mengalami permasalahan secara personal. Jadi bahkan dia berusaha untuk memberikan support di situ untuk bisa menyelesaikan permasalahan bawahannya tersebut. Jadi, dan dia juga biasanya orang yang consideration-nya tinggi ini, dia orangnya ramah, tidak menyulitkan, bahkan berlaku adil pada karyawannya, dan yang tentunya perilakunya itu menunjukkan perilaku yang menghargai dan mendukung. Nah, ini dengan perilaku yang consideration-nya tinggi. Nah, di sini teori kepemimpinan perilakuan sini, jadi dari studi University of Michigan Survey, dari risetnya menemukan ada dua tipe pemimpin. Jadi melahirkan dari ciri-ciri tadi, kemudian melahirkan dua tipe pemimpin. Yang pertama adalah employee oriented leader, kemudian satu lagi adalah production oriented leader. Jadi satu yang orientasi lebih kepada karyawannya, menjaga hubungan karyawannya, jadi satu lagi yang orientasi pada kinerjanya, jadi tugas-tugasnya yang mau dikerjakan, gitu ya. Di employee oriented leader di sini jadi menekankan hubungan interpersonal dengan bawahannya, yang menunjukkan perhatian pada kebutuhan karyawannya, dan juga menerima perbedaan di antara mereka. Jadi memang bagaimana memperkuat hubungan interpersonal yang bagus, sehingga dari hubungan ini ya bisa anggota yang dipimpinnya juga menjalankan tugas-tugasnya, gitu ya. Jadi berusaha menekankan hubungan interpersonal. Nah, kalau production oriented leader sini jadi menekankan dari sisi teknis, karena tadi lebih memperkuat kejelasan tugasnya. Jadi yang ditekankan pada aspek tugas bawahannya, pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi bagaimana fokus pada penyelesaian tugasnya, fokus pada kinerjanya. Nah, ini tipe yang kedua adalah tipenya production oriented leader. Nah, kemudian dari studi studi menyatakan bahwasannya berdasarkan nilai-nilai karyawan di Brazil di sana. Jadi ini ada penelitian dari studi global mengatakan bahwasannya karyawan yang di Brazil atau nilai karyawan di sana, seorang manajer akan memimpin tim di Brazil dengan lebih dengan model yang sifatnya tim oriented, positif, kemudian yang lebih manusiawi, menghargai tadi, yang lebih kemana? Iya, employee oriented leader. Dia pemimpin dengan consideration tinggi akan sukses pada kelompok seperti ini. Jadi karena nilai-nilai yang dibangun sana, yang ada di Brazil sana, lebih pada saling menghargai, yang sifatnya manusiawi, ya. Jadi kemudian ini menjadi paling efektif pendekatan yang dilakukan oleh pemimpin di sana. Nah, ini adalah berdasarkan penelitian. Nah, jadi
Jadi ringkasan dari teori kepemimpinan dan pimpinan trait dan perilaku ya. Jadi pimpinan yang memiliki karakteristik atau sifat tertentu dan menunjukkan consideration dan perilaku terstruktur yes, akan lebih efektif. Kedua pendekatan dapat diintegrasikan. Keduanya dapat memprediksi efektif atau tidak seorang pemimpin ya, karena trait maupun behavior tidak selalu menjamin berhasil. Jadi tidak selalu ada jaminan mengatakan bahwasanya trait dan maupun behavior tidak selalu menjamin keberhasilan seorang pemimpin. Nah, di sini nanti akan dilengkapi lagi oleh dengan teori yang selanjutnya. Nah, selanjutnya teori kepemimpinan kontingensi. Nah, ini tokohnya adalah Fred Flitter. Jadi mengatakan bahwasanya efektivitas kinerja kelompok tergantung kecocokan antara gaya pemimpinnya dengan kendali yang dimunculkan oleh situasinya gitu ya. Jadi ia yakin bahwa gaya kepemimpinan itu sangat mempengaruhi efektivitas. Jadi ketika seorang itu dikatakan efektif dalam memimpin, maka itu tergantung dari gaya bagaimana dia memimpin, gaya kepemimpinan yang dia munculkan, bagaimana mempengaruhi bawahannya, mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, dia menciptakan ini bosan tadi Fred Flitter tadi menciptakan ini ada kayak skala ya yang disebut dengan LPC, Least Preferred Coworker ya, questionnaire yang jadi mengukur apakah seseorang itu lebih cenderung pada task oriented atau relationship oriented. Nah, ini nanti kemudian ini menjadi acuannya dalam melakukan pendekatan dalam melakukan gaya yang efektif, gaya kepemimpinan efektif berdasarkan tadi situasinya yang dimunculkan oleh situasinya. Nah, kemudian di sini kalau kita pahami memang LPC di sini terdiri dari 16 kata yang sifat berlawanan ya. Kalau bisa coba nanti di googling ya, kalau muncul nanti kaitan dengan contoh skala LPC ya. Jadi menyenangkan, tidak menyenangkan, efisien, tidak efisien. Dan di sini meminta responden untuk menjelaskan satu orang yang paling nyaman dia. Jadi diminta untuk pada situasi dia bekerja ya, pada suatu yang paling bagaimana ini dia membayangkan pada saat dia sedang bekerja dalam satu organisasi, dalam satu lingkungan kelompok. Oke, dan skalanya dari skala 1 sampai 8. Ini bahwasannya Fiedler yakin dengan jawaban responden itu dapat ditentukan gaya dasar pimpinan. Jadi gaya kepemimpinan yang dia munculkan dari kuesioner tadi apa sih yang dari hasilnya seperti itu. Dan model Fiedler ini berasumsi bahwa gaya kepemimpinan seorang sifatnya tetap. Jadi dia meyakini bahwasannya gaya kepemimpinan seorang itu tentunya dia kalau dia misal test oriented ya dia memang orang kayak pimpinan yang dimunculkan ini udah seperti ini, tetap seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya jadi di sini bahwasanya jadi hanya ada dua cara memperbaiki efektivitas ya. Jadi mengubah pimpinan supaya cocok dengan situasinya atau mengubah situasi tadi menyesuaikan dengan pimpinan. Nah, jadi untuk supaya gaya kepemimpinan yang efektif apa sih yang perlu dilakukan atau dikatakan seorang pemimpin itu dapat efektif dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Jadi bisa dengan memperbaiki efektivitas itu dia mengubah pimpinan supaya cocok dengan situasinya, jadi gaya pimpinan ya sesuai dengan situasinya. Kemudian atau juga mengubah situasi yang ada menyesuaikan dengan pimpinan. Situasi yang ada jadi menyesuaikan dengan gaya kepemimpinannya. Jadi di sini ada apa saja dimensi situasi ya, dari leader member relation. Jadi di sini bagaimana derajat keyakinan, kepercayaan, rasa hormat yang dimiliki anggota kepada pemimpin, pada pemimpin ya. Bagaimana seorang bawahan, orang yang dipimpinnya memiliki tingkat kepercayaannya kepada orang yang dipimpinnya. Kemudian ada juga dimensi situasinya yang sifatnya task structure. Jadi berapa besar derajat prosedur yang atau tugas pekerjaan yang ada ya, apakah
bagus atau tidak bagus. Kemudian juga bagaimana juga position powernya, di derajat pengaruhnya sebagai seorang pemimpin ini yang dimiliki seorang pemimpin terhadap bawahannya. Jadi bagaimana sini berkaitan dengan kekuasaan, bagaimana dia punya kekuasaan untuk memilih tenaga kerja, memecat, atau juga ini berkaitan dengan wewenang yang muncul yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan ini tentunya akan mempengaruhi dari sisi efektivitasnya. Ini berdasarkan teorinya kontingensi. Nah, kita lihat ada rumusnya. Jadi dari situasi tadi yang kemudian dievaluasi apakah bagaimana derajat leader membernya, jadi derajat keyakinan kepercayaan antara bawahan dan atasan itu baik atau buruk. Kemudian bagaimana juga strukturnya tinggi atau rendah, jadi bagaimana pemberian tugas-tugasnya, jadi apakah tinggi atau rendah, jadi kejelasan tugas-tugasnya. Kemudian juga position powernya, bagaimana dia memiliki kuasa, memiliki wewenang yang apakah kuat atau lemah. Nah, ini nanti akan menjadi rumusan dalam menentukan apakah efektif ketika seorang pemimpin yang kemudian nanti bisa mencapai kinerja yang diharapkan. Jadi Fiedler sini menyatakan jadi semakin baik hubungan seorang pemimpin dengan membernya, dengan anggotanya, semakin tinggi struktur pekerjaan, ya, semakin tinggi struktur pekerjaannya semakin tinggi, dan semakin kuat kekuatan posisi seorang pemimpin, dan pemimpin semakin besar, semakin memiliki kendali yang besar. Nah, di sini kita lihat dalam bentuk rumusannya, ya, apakah seorang pemimpin itu dapat dikatakan dia bisa nanti mencapai kinerja yang efektif, apakah bagus atau rendah. Nah, ini kita lihat kategori yang pertama, ini kita ambil contoh, ya. Dan misalnya kalau seorang leader, dan jadi nanti berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan, ya, dengan kaitan dengan gaya kepemimpinannya. Misalnya situasinya, di sini adalah situasi, kita bahas pada situasinya. Kategori pertama, leader member relation-nya, ya, misalnya di sini bagus, tingkat kepercayaannya bawahan kepada atasannya bagus, kemudian strukturnya tinggi dan posisi powernya juga tinggi. Nah, ketika kondisi seperti ini, situasi yang seperti ini, maka pendekatan gaya kepemimpinan yang justru yang mampu nanti untuk bisa mencapai kinerja yang bagus, performa yang bagus, maka yang paling tepat adalah, ya, kita lihat yang tanda garis putus-putus. Nah, itu adalah task oriented. Kalau yang garis lurus, relationship oriented. Nah, maka di sini kalau yang kategori 1, situasi yang kategori 1, maka ketika kinerjanya menjadi efektif ketika seorang pemimpin itu melakukan pendekatan dengan cara yang task oriented, yang fokus pada tugas. Jadi ketika dia menjalankan pendekatan pemimpin melalui task oriented, maka bisa mencapai kinerja yang bagus kalau dia dari kategori yang 1. Nah, seterusnya, jadi melihat dari situasinya di bawah, ya, situasinya, kemudian bagaimana pendekatan itu akan mempengaruhi efektivitasnya. Nah, ini adalah teori kontingensi. Jadi bisa, kalau kita lihat juga contoh yang nomor kategori 3, kalau leader member relationship-nya good tapi task structure-nya low, kemudian power-nya low. Nah, di sini justru datangnya di tengah-tengah. Oke, itu baik. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti bisa dilihat, ya, dari kategori 1 sampai kategori 8. Nah, kita evaluasi di sini bahwasannya teorinya Fiedler ini, ya, kontingensi, ya, tidak cukup menggunakan 3 kategori untuk mendukung model Fiedler ini. Jadi masalah yang muncul dalam penggunaan praktis ini, jadi dasar logikanya mungkin sulit dimengerti. Jadi bisa saja mungkin banyak variabel lain, belum tentu juga dengan pendekatan itu bisa dikatakan performa kinerjanya menjadi efektif, ya. Nah, ini bisa saja nanti ada beberapa model gaya pemimpinan yang lain akan mempengaruhi di situ. Nah, kemudian dasar logika sulit mengerti, ya, kemudian skor LPC yang tidak stabil. Jadi apakah nanti
mengetahui apakah orang itu task oriented atau relationship oriented. Jadi maka ini berkaitan dengan proses dari kuesionernya tadi juga. Kemudian variabel situasi sangat kompleks dan sulit diukur. Nah, itu menjadi evaluasi dari teorinya Filbert ini yang berkaitan dengan ya, atau yang disebut juga dengan teori kontingensi. Nah, selanjutnya teori yang terakhir yang kita pahami, yang kita pelajari adalah Situational Leadership Theory atau yang disingkat dengan disebut SLT. Nah, ini fokus dari kepemimpinan ini lebih fokusnya kepada followernya, anggotanya, orang-orang yang dipimpinnya. Jadi pemimpin yang sukses itu dipengaruhi oleh gaya yang tepat yang cocok dengan level kesiapan bawahannya atau orang-orang yang dipimpinnya. Jadi kesiapan di sini maksudnya adalah kemampuan dan kesediaan untuk menyelesaikan tugas secara spesifik oleh orang-orang yang dipimpinnya. Nah, ini kalau kita lihat dari teori situational leadership theory ini ya, di seorang pemimpin harus memiliki satu di antara 4 perilaku tergantung dari kesiapan bawahannya. Kita coba ada rumusannya ya. Jika bawahan tidak mampu dan tidak bersedia melakukan tugas, pemimpin memberikan arahan yang jelas dan spesifik. Jadi kalau misalnya anggotanya, orang dipimpinnya dia tidak bersedia, kalau nggak bersedia, jadi kalau ini bisa dikatakan ya tidak bersedia, motivasinya rendah ya, kemudian dia orang yang nggak mampu, maka seorang pemimpin, maka pendekatannya atau gaya pemimpin yang harus dilakukan, dia harus lebih mengarahkan. Nah, ini karena ini tadi lihat dari teorinya adalah situational leadership theory, ini situasinya melihat dari situasi dari anggotanya. Kemudian, nah ini rumusan yang kedua, jika bawahan tidak mampu, kapasitasnya dia tidak bisa menjalankan tugasnya ya, mungkin dia belum pengalaman ya, tapi dia bersedia, dia memiliki motivasi untuk menjalankan tugasnya. Nah, jadi pemimpin menunjukkan motivasi tugas tinggi, jadi untuk menopang kekurangan kemampuan bawahan tadi dan menunjukkan orientasi hubungan yang tinggi agar mengikuti keinginan pemimpin. Jadi dia juga bersedia untuk menjalin hubungan yang bagus karena motivasi. Jadi menjaga motivasinya ya, menjaga hubungannya karena dia bersedia. Kemudian juga kaitan dengan ketidakmampuannya, maka dia perlu diarahkan. Jadi orientasi tugas, jadi berikan tugas supaya dia terlatih agar mengikuti kemampuan pemimpinnya. Nah, selanjutnya, jika bawahan mampu tetapi tidak bersedia, jadi dia mampu menjalankan tugasnya, tahu cara menjalankan tugasnya, pernah mendapatkan pelatihan, punya pengalaman, tapi dia tidak bersedia menjalankannya, dia nggak punya motivasinya rendah untuk menjalankan tugas-tugasnya, maka gaya pemimpinan yang digunakan seorang pemimpin ya, maka dia perlu melakukan dukungan dan juga partisipatif. Jadi dia mampu, dihormati kemampuannya tersebut, perlu dihargai. Kemudian dia karena dia kurang bersedia, maka perlu ada yang sifatnya partisipatif. Nah, yang enaknya tentunya kalau dari situational leadership theory ini, jika bawahannya mampu ya, dia bisa melaksanakan tugasnya dan dia juga bersedia, memiliki motivasi yang bagus, maka pemimpin tidak perlu melakukan hal yang sulit. Enak dong ya, udah dia menjalankan tugasnya, sudah tahu tugasnya ya, dia mampu menjalankan tugasnya dan dia bersedia, ya pemimpinnya tinggal santai saja gitu. Jadi kalau lihat dari teori ini ya, perlu diperkuat lagi dengan penelitian yang berkaitan dengan situational leadership. Jadi kaitan dengan rumusan tadi perlu didukung dengan teori-teori yang kuat. Teori-teori ini yang kuat ini dimunculkan oleh dari riset-riset yang mendalam lagi dan diperbanyak dari riset-riset yang ada. Jadi SLT tidak banyak didukung teori yang kuat. Nah, ini perlu kita pahami dan ini kaitan dengan nanti apakah bersedia dan mampu
apakah nanti bisa dikatakan efektif menjalankan tugasnya, apakah performanya bagus. Nah, itu belum tentu seperti itu. Nah, ini perlu didukung oleh teori yang kuat. Tapi kalau kita logikakan ya, kalau orang yang bersedia ya berarti ya bersedia dan dia mampu ya berarti bisa menjalankan tugasnya. Jadi memang kita perlu pahami, jadi bisa saja ada variabel lain yang juga akan mempengaruhi oleh orang lain untuk tidak perform dalam menjalankan tugasnya, atau yang sehingga seorang pemimpin itu tidak efektif dalam menjalankan tugasnya, atau tidak gaya kepemimpinannya tidak efektif. Oke, itu saja dari teori-teori yang kita pahami dengan teori leadership. Yang pertama sebelumnya adalah teori sifat, karakteristik, trait, kemudian behavior, perilaku. Yang ketiga kontingensi ya, dari teori Fiedler. Kemudian yang keempat situational leadership theory. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi kepemimpinan untuk yang temuan hari pertama. Nanti dilanjutkan pada materi kepemimpinan lanjutannya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan saya ucapkan mohon maaf, dan kalau ada kelebihan datangnya tidak selalu dari saya, dan tentunya ini adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.